Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iman Rahman, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh. Alhamdulillah, kasus COVID kita juga masih tetap ada di harian di Aceh, dan memang sampai dengan kemarin sore itu kita sudah terkonfirmasi seluruhnya dari tahun 2020 adalah 43.877 kasus, dan kemarin ada penambahan 5 kasus sehingga kasus aktif kita ada 59 kasus yang aktif dengan sembuh 41.599 kasus yang sembuh. Kemudian juga namun alhamdulillah sampai dengan saat ini kita untuk kasus COVID ini juga tidak terlalu signifikan kenaikannya, terkait juga dengan pencapaian vaksinasi COVID-19 di Aceh, karena untuk dosis 1 dari keseluruhan target sasaran itu kita sudah mampu mencapai dosis 1 sebanyak 102,8% atau 4.141.653 masyarakat di Aceh yang sudah disuntik vaksin 1 COVID-19. Kemudian untuk dosis 2 kita sudah 81,1%, jadi atau 3.269.433 masyarakat Aceh yang memang sudah dilakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19 dosis 2. Sementara itu untuk dosis ketiga memang kita sudah 38% ya, 38%, dan memang target nasional adalah 50% untuk dosis ketiga. Alhamdulillah kita juga masuk ke dalam 10 besar peringkat nasional untuk dosis ketiga, karena memang sudah capaiannya sudah 38%, dan angka absolutnya adalah 1.086.523 masyarakat Aceh yang memang sudah dilakukan booster 1 atau dosis ketiga. Kemudian untuk dosis keempat yang dikhususkan untuk booster 2 tenaga kesehatan pun kita sudah mencapai 12% atau 6.684 tenaga kesehatan yang memang sudah dilakukan suntikan dosis keempat atau booster kedua. Dan alhamdulillah memang kita sudah juga memakai selain Moderna dengan menggunakan vaksin Pfizer sejak minggu lalu, dan alhamdulillah sejak minggu lalu juga sudah mulai bisa sedikit demi sedikit kita input di Picare sehingga masuk ke aplikasi Peduli Lindungi juga untuk dosis keempat, dan mudah-mudahan juga nantinya di akhir tahun ini kita juga bisa mencapai keseluruhan nakes atau minimal 50% tenaga kesehatan sudah disuntik dosis keempat. Jadi dari 50% kita sudah mencapai 12% dari tenaga kesehatan. Yang tenaga kesehatan kita 56.470 ya sasarannya, dan memang kita lihat ketersediaan vaksin, nah ini juga terhambat pencapaian untuk peningkatan dosis ketiga dan dosis keempat, karena juga memang ketersediaan vaksin yang terbatas. Alhamdulillah kita baru datang vaksin COVID-19 Pfizer sejumlah 50.300 dosis, dan mudah-mudahan bisa kita distribusikan hari ini untuk 20 kabupaten kota yang memang membutuhkan, terutama adalah untuk pelaksanaan booster kedua tenaga kesehatan, sehingga nantinya bisa maksimal dan juga bisa meningkatkan capaiannya. Selain juga itu adalah memang karena memang terkait juga dengan aturan perjalanan dalam negeri, kita sudah harus melakukan booster ke-1 atau dosis ketiga, sehingga ini juga masyarakat juga banyak yang datang ke sentra-sentra pelayanan vaksinasi untuk melakukan dosis ketiga, karena sekarang tidak ada lagi syarat untuk pemeriksaan rapid antigen atau PCR, tapi kemudian diganti dengan booster pertama atau dosis ketiga untuk semua masyarakat, kecuali memang yang terkendala dengan kesehatan. Untuk imunisasi rutin memang terutama kita juga masih dalam pelaksanaan bulan
imunisasi anak nasional sampai dengan tanggal 13 September, dan pencapaian di Aceh memang yang terendah se-Indonesia dari 32 provinsi yang melaksanakan, karena memang masih 16%, dan kabupaten kota yang tertinggi adalah Langsa yang memang sudah mencapai batas bawah untuk target pencapaian ya. Memang hanya Langsa, dan selain itu yang kabupaten kota yang terendah adalah Pidi, kemudian juga Loksmawe, kemudian juga Aceh Jaya, dan terutama yang terendah adalah juga termasuk kota Banda Aceh. Kita harapkan memang dalam waktu 2 minggu ini mudah-mudahan bisa teman-teman kabupaten kota bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga kantor Kementerian Kabupaten Kota untuk terjun kembali ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan bulan imunisasi anak nasional untuk putaran selanjutnya. Dan kemudian juga karena memang di masing-masing kabupaten kota sudah ada pencapaian minimal 1-2%, dan memang ini juga menjadi contoh bahwa memang pelaksanaan BIAN ini tidak ada kendala apa-apa harusnya. Tidak ada kendala dan juga efek samping yang signifikan terhadap anak-anak murid, sehingga harusnya bisa terlaksana dengan baik, dan pencapaian kita targetnya adalah memang harusnya bisa di atas 30%, tapi memang harus realistis terhadap terutama untuk di kota Banda Aceh, Pidi, dan Loksmawe yang memang sasarannya adalah sasaran yang besar. Mudah-mudahan hal ini bisa juga kita terapkan di imunisasi rutin, karena imunisasi rutin kita juga sampai dengan periode Juli 2022 itu kita imunisasi selengkapnya baru 29% dari seluruh Aceh ya. Dan momen terbaiknya adalah dengan pelaksanaan gerakan imunisasi dan stunting Aceh yang insya Allah hari ini Bapak Sekda Provinsi juga akan mulai melaksanakan kunjungan kerja selama 2 minggu ke 23 kabupaten kota, dimulai dari Banda Aceh, yang juga akan mempertemukan seluruh lintas sektor dan juga stakeholder, terutama untuk pelaksanaan imunisasi dan juga stunting di desa-desa. Dan mudah-mudahan nantinya termasuk juga untuk verifikasi kembali dan juga evaluasi terhadap imunisasi dasar lengkap, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat puskesmas sampai ke tingkat desa, karena imunisasi adalah salah satu intervensi untuk menurunkan angka stunting di Aceh, karena stunting di Aceh juga termasuk 5 besar angka stunting tertinggi di Indonesia. Mudah-mudahan untuk intervensi imunisasi rutin ini kita juga sudah banyak sekali membuat kampanye-kampanye. Kita juga bisa melihat nantinya di jalanan kampanye terutama untuk imunisasi rutin. Ada 7 imunisasi pada anak yang harusnya bisa kita lakukan, keluarga bisa lakukan, semua masyarakat bisa lakukan, terutama masyarakat Aceh bisa lakukan, karena ini adalah salah satunya adalah untuk intervensi stunting dan gizi yang baik. Yang pertama adalah untuk imunisasi HB0, kemudian juga imunisasi polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT, HB, HIV, imunisasi campak rubella, imunisasi untuk yang anak sekolah. Nantinya kita juga akan mendapatkan imunisasi campak kembali dan imunisasi DT serta imunisasi TD di kelas 2 dan juga kelas 5, dan imunisasi HPV, serta nantinya di bulan November akan mulai untuk penyuntikan vaksinasi atau imunisasi dasar pada bayi dan juga balita untuk pelaksanaan imunisasi pneumokokus vaksin atau PCV. Mudah-mudahan hal ini juga bisa turut mencerdaskan anak-anak Aceh, karena salah satu intervensi untuk kesehatan adalah imunisasi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.